Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dengan nomor NPM 202514500400. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Deli Brilianti dengan NPM 202514500357. Kepada yang terhormat Ibu Mima Nizma SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis. Yuk disimak. Kalian tahu nggak sih tentang etika bisnis dan prinsipnya itu apa? Kalau belum tahu, mari yuk kita simak bareng-bareng penjelasan tentang etika bisnis dan prinsipnya. Jadi, etika bisnis yaitu cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang beroperasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip moral seperti integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. Nah, sekarang aku akan menjelaskan pengertian etika bisnis menurut para ahli. Jadi, yang pertama itu menurut William H. Shaw pada tahun 2009. Menurut William H. Shaw itu, etika bisnis adalah cabang dari etika terapan yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul dalam dunia bisnis. Etika bisnis berfokus pada keputusan yang diambil oleh individu dan kelompok di dalam lingkungan bisnis, serta bagaimana keputusan tersebut berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang lebih besar. Nah, yang kedua itu ada dari Farrell Friedrich dan Farrell pada tahun 2011. Beliau mendefinisikan etika bisnis sebagai prinsip moral yang memandu keputusan bisnis dan perilaku perusahaan. Mereka menyatakan bahwa etika bisnis mencakup penerapan nilai-nilai moral dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen, pemasok, karyawan, dan masyarakat luas. Nah, pentingnya etika bisnis yaitu karena berkaitan langsung dengan reputasi perusahaan, kepercayaan konsumen, dan hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik akan lebih dihargai, dapat menarik pelanggan yang loyal, serta memiliki karyawan yang termotivasi dan bekerja dengan integritas. Nah, selanjutnya itu ada tujuan etika bisnis. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dan reputasi baik perusahaan. Yang kedua, meningkatkan hubungan baik antara para stakeholder. Yang ketiga, menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Yang terakhir yaitu menghindari kecurangan dan perilaku tidak adil dalam bisnis. Nah, sekarang kita ke prinsip-prinsip etika bisnis nih. Kalian ada yang tahu nggak sih prinsip-prinsip etika bisnis itu ada apa aja? Kalau di dalam suatu bisnis, kalau belum tahu, simak bareng-bareng yuk. Yang pertama itu ada kejujuran. Prinsip kejujuran juga berkaitan dengan upaya sebuah bisnis dalam menghargai privasi, mematuhi peraturan perlindungan data, serta melakukan komunikasi terbuka secara konsisten. Nah, yang kedua itu ada integritas. Prinsip integritas menuntut konsistensi dalam perilaku, melibatkan kejujuran, tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip ini juga cenderung bisa menarik lebih banyak pelanggan, mendapatkan dukungan investor, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra bisnis. Yang ketiga itu ada kesetiaan. Prinsip kesetiaan yang memperlakukan karyawan dengan adil dan menghargai kontribusi mereka. Kesetiaan juga terlihat dari upaya bisnis dalam mendengarkan kebutuhan pelanggan dan juga memberikan pelayanan semaksimal mungkin.
Yang keempat itu ada otonomi. Bisnis yang beretika harus bisa mengambil keputusan moral secara independen. Seluruh karyawan perusahaan haruslah tegas dan sadar dalam membuat suatu keputusan serta patuh akan nilai-nilai norma masyarakat. Otonomi juga bisa terlihat dari cara bisnis mematuhi hukum yang berlaku. Saat mengambil keputusan, pemilik bisnis harus mempertimbangkan aturan yang ada. Nah, yang kelima itu ada keadilan. Prinsip keadilan menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi atau keberpihakan yang tidak adil berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Artinya, sebagai pemilik bisnis, kamu harus bisa melayani pelanggan secara merata tanpa membeda-bedakan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tantangan-tantangan yang dialami dalam melakukan etika bisnis. Di dunia bisnis seringkali terdapat godaan untuk mengabaikan etika demi keuntungan jangka pendek, seperti dengan mengurangi biaya melalui cara yang merugikan orang lain atau lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan dan pelatihan yang jelas tentang etika bisnis dan menerapkan kode etik yang dapat menjadi panduan bagi setiap keputusan dan tindakan dalam operasi mereka. Etika tanggung jawab sosial dan tata kelola bisnis. CSR dan Creating Shared Value atau CSV. Perbedaan CSR dan CSV, Corporate Social Responsibility atau CSR, dan Creating Shared Value atau CSV adalah dua konsep yang sering dibicarakan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, meskipun keduanya memiliki fokus pada kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, ada perbedaan signifikan antara keduanya. Perubahan CSR menjadi CSV. CSR lebih tradisional dalam pendekatannya. Biasanya, CSR mengacu pada kegiatan sukarela perusahaan untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Ini bisa berupa sumbangan amal, program relawan, atau kegiatan yang lain mendukung keberlanjutan atau kesejahteraan sosial. Di sisi lain, CSV mewakili evolusi dari CSR. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer pada tahun 2011. Ide utamanya adalah bahwa menciptakan nilai bagi perusahaan juga dapat menciptakan nilai bagi masyarakat. CSV lebih dari sekedar memberikan kontribusi filantropis, tetapi tentang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam inti bisnis perusahaan. Ini menciptakan hubungan yang mutualisme di mana keberhasilan perusahaan bergantung pada keberhasilan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat tabel perbedaan CSV dan CSR. Ada 6 perbedaan antara CSV dan CSR. Teman-teman bisa lihat tabel di atas ini ya untuk perbedaannya dan ada contohnya. Demikian penjelasan dari saya tentang CSR dan CSV. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya, yaitu tentang Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Di sini saya akan membahas dari pengertian, prinsip, tujuan, manfaat, konsep, dan contohnya. Yuk simak bareng-bareng. Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip-prinsip yang diterapkan untuk mengelola perusahaan dengan baik, mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang adil terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip Good Corporate
governance atau GCG. Yang pertama ada transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan baik kepada pemegang saham maupun pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada kewajaran, memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Nah, yang keempat itu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau TCR, yaitu memahami dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima itu ada pengelolaan risiko, mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada independensi dewan direksi, yaitu mempertahankan independensi dewan direksi dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita bahas nih tentang tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan investor. GCG bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu mengurangi resiko. GCG bertujuan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan pengelolaan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan transparansi. GCG bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas. GCG bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Yang keenam itu ada meningkatkan tanggung jawab sosial. GCG bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. GCG bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat CGC. 1. Peningkatan nilai perusahaan. CGC membantu perusahaan mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pasar. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, CGC menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor yang cenderung menanamkan modal di perusahaan yang dikelola dengan baik. 2. Peningkatan efisiensi operasional. CGC mendorong efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Sistem tata kelola yang baik memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. 3. Peningkatan kepercayaan investor. Perusahaan yang menerapkan CGC menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Investor lebih cenderung menanamkan modal di perusahaan yang memiliki reputasi baik dan menjalankan praktik bisnis yang etis. 4. Pengurangan risiko. CGC membantu perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Sistem tata kelola yang kuat dapat mencegah terjadinya skandal keuangan, pelanggaran hukum, atau kebangkrutan. 5. Peningkatan reputasi perusahaan. Penerapan CGC menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. 6. Mendorong keberlanjutan. CGC mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Perusahaan yang menerapkan CGC cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang, memastikan kelangsungannya usaha dan kontribusi positif terhadap masyarakat. 7. Peningkatkan
peningkatan kinerja keuangan. CGC membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan yang lebih baik dan efisien. Dengan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Selanjutnya, konsep CGC di era digital. Di dunia digital, prinsip-prinsip CGC sangat relevan karena teknologi mempercepat arus informasi dan memberikan kekuatan lebih besar kepada konsumen dan masyarakat untuk mengawasi dan menilai tindakan perusahaan. Misalnya, media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan konsumen untuk lebih mudah mengetahui kebijakan atau tindakan perusahaan yang bisa berpengaruh pada citra dan kredibilitas perusahaan. Yang terakhir adalah contoh good corporate governance. Perusahaan menerapkan CGC dengan baik biasanya memiliki kode etik perusahaan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Contohnya adalah perusahaan yang mengatur etika dalam berbisnis, melibatkan larangan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Kode etik juga dapat mencakup pedoman perilaku untuk karyawan dan manajemen agar menjaga integritas dan nilai-nilai perusahaan. Pelaporan keuangan yang transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan indikator utama dari CGC. Perusahaan yang menerapkan praktik baik dalam CGC akan memberikan laporan keuangan yang rinci, akurat, dan mudah dimengerti. Informasi yang disampaikan mencakup posisi keuangan, kinerja operasional, serta resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Sebuah contoh nyata adalah perusahaan yang secara aktif mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menjelaskan dengan jelas setiap elemen laporannya. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan sekian dan terima kasih. Demikian presentasi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sedikit penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.